permainan. Itu semua tentang apa ya? Hah? Apa? Iya, betul. Itu semua adalah tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yuk, mari kita belajar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jumpa dengan Ibu Ika Yuliana dalam materi perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran kali ini yang akan dicapai adalah agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya dan mampu menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan? Kita semua tahu bahwa setiap manusia di muka bumi ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu secara individual. Contohnya, yang terjadi pada diri ibu sendiri. Ibu pernah melewati masa pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga sarjana. Dari ilustrasi yang sudah ibu sebutkan, apakah kalian mempunyai gambaran tentang apa sih itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat, yang meliputi perubahan nilai dan norma sosial, cara berpikir dan pola perilaku, penggunaan alat-alat tradisional ke alat yang lebih modern. Meskipun saat ini alat-alat tradisional masih digunakan oleh sebagian masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, dilihat dari waktunya, yang kedua, dilihat dari pengaruhnya, dan yang ketiga, yang terakhir adalah dilihat dari perencanaannya. Mari sekarang kita bahas bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Perubahan sosial budaya yang terjadi mempunyai kecepatan waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Pada masyarakat tradisional, tentunya kecepatan perubahan sosial budaya akan lebih lambat daripada masyarakat modern. Mengapa demikian? Nah, hal tersebut dikarenakan masyarakat modern lebih terbuka akan hal baru dan lebih heterogen dibandingkan masyarakat tradisional. Maka dari itu, perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya dikategorikan menjadi 2, yaitu perubahan sosial lambat atau disebut dengan evolusi, dan perubahan sosial budaya cepat atau yang disebut dengan revolusi. Mari kita lihat sama-sama video di belakang ibu. Ini adalah video transaksi jual beli yang dilakukan di pasar tradisional. Pasar tradisional dianggap lebih konvensional, misalnya saja ciri khas pasar tradisional yang paling utama yaitu adanya aktivitas tawar-menawar. Pasar tradisional memiliki manfaat diantaranya harga lebih murah, pembeli dapat menawar harga barang, dan pastinya ketika kita berbelanja di pasar tradisional, kita dapat mendukung produk-produk lokal dan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk pasar modern merupakan pasar yang dikelola oleh manajemen modern, dan umumnya pasar modern terletak di perkotaan. Aktivitas yang dilakukan antara penjual dan pembeli transaksinya tidak secara langsung, dan pembeli melakukan pelayanan mandiri termasuk dalam melihat, mengambil, dan menentukan barang yang sudah disediakan di pasar modern. Kelebihan pasar modern yaitu kualitas barang yang dijual lebih baik, lebih lengkap, dan beragam. Konsumen atau pembeli lebih bebas memilih dan melihat-lihat produk yang dibutuhkan. Karena di pasar modern, ketersediaan barangnya itu lebih lengkap. Tempatnya bersih dan lebih nyaman serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Untuk selanjutnya, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Pengaruh yang kecil atau berpengaruh besar. Untuk pengaruh yang kecil, contohnya saja fashion dalam berpakaian. Mari kita lihat tayangan video di belakang ibu. Video style fashion yang digunakan oleh para pembawa berita zaman dulu dan zaman sekarang sebagai perbandingan. Dari video ini bisa disimpulkan bahwa perubahan fashion termasuk ke dalam perubahan yang memberi pengaruh kecil karena hanya sebagian masyarakat saja yang mengikuti trennya. Kemudian, perubahan sosial budaya yang memberi pengaruh yang besar. Contohnya saja sistem mata pencaharian masyarakat agraris ke masyarakat industri. Video berikut adalah sebuah video yang menggambarkan
bahwa perubahan teknik menanam padi secara manual dapat memakan waktu dan tenaga yang cukup lama. Tentunya tidak efektif dan efisien. Namun, saat ini masyarakat agraris perlahan-lahan sudah menggunakan teknologi yang memberi pengaruh besar terhadap hasil yang dicapai. Saatnya kita masuk ke bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang terakhir, yaitu perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan artinya adalah perubahan yang memang dikehendaki atau memang diinginkan oleh masyarakat atau agent of change, yang artinya pihak yang menginginkan perubahan itu sendiri. Contohnya saja pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, ruang publik, yang sebenarnya itu adalah keinginan para pihak-pihak yang menginginkan, misalnya saja pemerintah, tokoh masyarakat, ataupun masyarakat itu sendiri. Nah, perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat. Misalnya saja kejadian bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini semoga kalian paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan. Kita akan berjumpa di lain waktu kembali dengan materi yang berbeda. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Ibu akan mengucapkan kata terima kasih dalam beberapa bahasa. Mari kita mulai. Terima kasih, matur suwun, thank you, mauliate, sukron kasir, sisye, gumawo, dan merci. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.